Oke, nah itu tadi ya yang sudah saya jelaskan sebagai pengantar atau pendahuluan ya berkenaan dengan herbarium itu apa, kemudian bagaimana proses pembuatannya nanti akan lebih detail dijelaskan ya. Nanti akan saya tampilkan videonya juga agar kalian bisa menyimak bagaimana nantinya kalian bisa praktik mandirinya ya. Kemudian selanjutnya ini saya berikan contoh ya. Nah, ini adalah contoh herbarium-herbarium yang sudah dibuat dari berbagai instansi atau berbagai lembaga ya, yang memang khusus untuk penyimpanan herbarium. Jadi yang ada di dalam lemari ini ya, ini semuanya adalah herbarium. Ya, herbarium yang dia itu kering ya, yang memang disimpan biasanya di map-map gede gitu ya, yang coklat itu. Tapi ada label khususnya ya tentunya agar tidak tertukar dengan dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, kalau dia dalam bentuk apa namanya bunga biji itu kalau masih memungkinkan dia ditempel di kertas mungkin ditempel ya, tetapi kalau nggak memungkinkan justru malah merusak biasanya ditempatkan khusus seperti ini ya. Jadi kayak tabung-tabung seperti ini untuk menyimpan entah itu biji, entah itu bunga ya, atau buah ya, buah yang bisa dikeringkan. Tapi kalau buah yang tidak bisa dikeringkan biasanya dibuat herbarium basah ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi meskipun ditumpuk, tapi ditumpuknya itu tidak langsung bersentuhan dengan herbarium satu dengan yang lainnya. Jadi harus ada penghalang ya. Jadi biasanya dalam satu herbarium itu diberikan lapisan-lapisan ya. Nanti diberikan plastik gitu ya, plastiknya khusus yang memang agar tidak terjadi proses penempelan satu dengan yang lain. Jadi kalau nempel itu kan akhirnya merusak ya herbariumnya yang ditempelin itu tadi ya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa saya tampilkan agar kalian ada gambaran, oh ternyata ada ya yang membuat herbarium seperti ini gitu ya, yang memang ini menjadi apa kekayaan yang tidak ternilai harganya ya yang tadi saya sampaikan, karena kalau sampai ini tidak disimpan dengan baik maka kita akan kehilangan sifat asli atau jenis tanaman yang mungkin saat ini sudah tidak bisa ditumbuhkan di lingkungan kita atau sudah punah gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah upaya untuk bisa melestarikan ya keanekaragaman hayati yang kita miliki. Ya terutama Indonesia. Kita tahu Indonesia ini negara yang sangat kompleks sekali, sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jangan sampai label itu hilang hanya karena orang-orangnya tidak bertanggung jawab ya dalam menjaga dan melestarikan. Nah, ini adalah beberapa orang-orang yang berkecimpung di dunia perherbariuman ya, yang memang pekerjaannya itu sehari-harinya seperti ini. Kan kalau kalian enggak ya, tapi kalian juga mesti harus belajar dan bisa karena ini adalah salah satu bagian dari kompetensi kefarmasian ya. Contohnya di sini ini adalah Museum Etnobotani Indonesia ya, Herbarium Bogoriense, ini ada di Bogor. Memang pusat banyaknya penyimpanan-penyimpanan bahan alam itu adanya di Bogor ya. Karena di Bogor itu kan kondisinya memang mendukung ya dari segi cuacanya, dari segi suhunya itu memang mendukung ya dan banyak jenis tanaman yang masih alami di sana ya. Nah, ini adalah sekumpulan orang yang sedang membuat herbarium ya. Kesannya kalau sekilas kalian lihat mesti kayak buat ini ya, buat hasakarya ya. Jadi kalau kayak anak sekolah itu kan membuat penempelan daun ya di kertas, kemudian dihias-hias, ditulis-tulis gitu kan. Nilai estetikanya aja ya. Ya kalau herbarium ya tidak sama ya dengan yang mungkin banyak siswa-siswa lakukan untuk prakarya, tetapi ini ada pakem-pakem atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan tidak boleh digantikan dengan yang lain ya. Karena ini kan sifatnya resmi ya, artinya memang tujuannya untuk melestarikan bahan alam tersebut gitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan prosedur yang semestinya. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan tutorial ya pembuatan herbarium.
Jadi tutorial ini harapannya kalian nanti bisa menyimak dengan baik. Saya tidak akan menjelaskan 2 kali, 3 kali ya, cukup sekali saja. Ini melalui materi yang akan saya sampaikan ini ya. Jadi harapannya kalian bisa simak dengan baik, bisa mencatat ya poin-poin penting. Nanti kalau untuk materi tetap akan saya sharekan. Jadi paling tidak kalian ada perhatian-perhatian khusus ya, yang memang itu menjadi catatan-catatan yang bisa kalian terapkan nanti pada saat pembuatan herbarium ya. Nah, ini saya berikan contoh herbarium yang sudah dibuat ya. Jadi nanti kalian gambarannya seperti ini buat herbariumnya. Jadi cantik kan ya. Jadi ditentukan tanamannya apa, ini adalah bagian daunnya, ini bagian apa namanya bunganya ya. Kemudian ini adalah tangkainya, ini adalah bagian-bagian dari bunga ya. Kemudian ini adalah label. Jadi label ini nanti akan mencantumkan identitas dari tanaman tersebut. Jadi apa saja identitasnya nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Nah, ini juga adalah tanaman yang dibuat herbarium ya. Jadi ditempel seperti ini. Lihat cara penempelannya, tidak boleh sembarangan ya, harus rapi dan tidak boleh saling bertumpuk. Kalaupun toh bertumpuk itu sifatnya hanya bersinggungan saja ya, karena kan nggak mungkin ya kita buat satu daun kan pasti butuh space yang luas ya. Tapi kalau seperti ini kan kelihatan bentuk asli daunnya seperti apa. Tapi kalau ditumpuk gitu aja tanpa adanya nilai estetikanya tentunya akan cepat rusak ya, dan kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kemudian ini juga ya contoh yang lainnya. Nah, ini lebih lengkap ya. Ada daun ya, ada bunganya. Jadi penyusunannya pun juga harus diperhatikan ya, tidak boleh nyilang sana, nyilang sini, ngadep sana, ngadep sini ya. Jadi kalau memang satu arah ya satu arah saja gitu ya, dari bawah, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi tidak boleh ngasal gitu. Ini sebagai gambaran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknisnya nanti ya. Pada saat kalian mulai praktik, jadi dalam waktu 1 minggu ini, itu kalian harus sudah mulai action ya, yang secara mandiri, yang memang itu tidak dilakukan di lab. Nah, ini akan saya jelaskan ada 2 lokasi ya, di tempat kalian masing-masing secara mandiri, dan di lab yang berwarna merah ini ya. Jadi yang di lab itu nanti akan dibersamai saya, nanti akan saya gabungkan dengan praktik yang lain, karena untuk yang di lab ini hanya fiksasi saja. Tapi untuk prosedur dari awal sampai proses pengeringan itu secara mandiri di tempat masing-masing. Ya. Yang pertama ini adalah mencari spesimen segar atau tanaman segar untuk herbarium. Ya, kan kalian sudah dibagi kelompok ya, kelompok praktik dari farmakognosi, silahkan pakai kelompok tersebut. Jadi nanti per kelompok itu silahkan tentukan 2 tanaman. Kalau saran saya, tanaman yang sifatnya adalah herba, ya, bukan pohon. Ngeri juga kalau pohon nanti kalian mau nempelnya enggak, sangat tidak mungkin ya. Cari tanaman herba yang memang itu bisa diambil bagian akarnya, batangnya, daunnya, bunganya ya. Seperti yang sudah dicontohkan ini. Ini kan sudah mencakup semua ya. Jadi memungkinkan untuk ditempelkan pada kertas herbariumnya. Nah, silakan nanti dirembuk dengan kelompoknya ya, dicari jenis tanaman yang memungkinkan untuk bisa ditempel di ukuran kertas HVS, yang mana di situ itu bisa mencakup akar, batang, daun, akar, dan bunga. Ya, jadi kan banyak tuh jenis tanaman-tanaman yang tidak terlalu tinggi ya, tanaman liar itu bisa kalian gunakan. Kayak misalkan tanaman bebandotan, udah pernah lihat belum? Atau tanaman-tanaman lain yang sifatnya itu lebih mudah untuk diambil ya, dan mudah untuk dibuat herbarium ya. Ingat, satu kelompok itu 2 tanaman. Silakan kalian rembuk dengan kelompoknya masing-masing. Lalu yang kedua, sediakan kertas HVS putih ya. HVS putih amannya sih ukurannya yang F4 ya, yang dia lebih panjang ke bawah itu. Karena untuk jaga-jaga supaya batangnya bisa masuk ke situ ya. Kalau A4 kan dia
lebih pendek ya. Artinya takutnya nanti kalau tipe batangnya mudah untuk ditekuk sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau batangnya susah ditekuk, agak keras kan susah ya. Jadi akan merepotkan. Jadi silakan gunakan kertas HVS ya untuk bisa menempelkan si herbarium tersebut. Kemudian kertas kardus dan buku cetak, apapun ini kaitannya cuma untuk pemberat saja ya. Jadi untuk ngepres gitu ya, agar si tanaman yang diambil secara liar tadi itu bisa dikeringkan dengan cara diberikan pemberat. Ini pengeringannya tidak menggunakan sinar matahari langsung seperti pembuatan simplisia ya, tapi cukup disimpan atau diselipkan di sela-sela buku gitu ya, atau sela-sela kertas, lalu diberikan pemberat, ditunggu sampai beberapa waktu ya, misalkan selama 1 minggu ya. Jadi kalau kalian pernah melihat orang yang iseng-iseng nyimpen bunga ya, bunga mawar itu kan, bunga mawarnya itu kan apa namanya, ditaruh di lipetan buku, ditunggu beberapa hari itu kan bentuknya sudah kering ya. Itu kurang lebih seperti itu nanti cara buatnya ya. Nah, tentunya ada prosedur yang tidak boleh dilewatkan ya sebelum tanaman itu ditempelkan atau diberikan pemberat ya. Meskipun kalian tidak melakukan proses pembekuan yang seperti yang saya jelaskan tadi, tapi tetap harus secara higienis ya. Jadi tanaman segarnya dicuci, tapi ingat tidak boleh dipotong-potong. Jadi kalian ngambilnya tuh utuh ya. Kalaupun toh memang nanti harus dipotong, itu biasanya sifatnya itu bunga atau biji ya. Tapi kalau akar, batang, daun itu usahakan dia menyatu ya, karena itu satu paket ya. Kemudian setelah dicuci bersih ya, dikeringkan dulu ya, kemudian dilap menggunakan tisu lalu disemprot dengan alkohol 70%. Ini paling tidak untuk meminimalisir agar tidak tumbuh jamur ya. Daripada kalian ngulang lagi kan lebih baik mengantisipasi agar tidak tumbuh jamur ya. Kemudian siapkan kertas kardus dan HVS. Kertas kardus itu diupayakan ukurannya sama ya dengan HVS, itu kan lebih mudah mengukur kertas kardusnya. Jadi sesuaikan aja dengan ukuran HVS-nya. Yang mana untuk menempelkan tanaman ya, lalu dilapisi dengan HVS dan ditindih dengan buku tebal. Boleh kalian pakai buku apa aja boleh ya. Yang penting tebal sebagai pemberat ya. Dan pastikan jangan ada yang berlipat-lipat bagian tanamannya. Ini sebetulnya nggak perlu diisolasi ya, tapi cukup ditempelkan aja, yang penting dia rata di kertas tersebut. Tidak ada yang ngelipet-ngelipet, habis itu ditindih dengan pemberat itu tadi ya. Kenapa tidak perlu disolatif? Kan nanti dilepas lagi, repot pula nanti kalian melepasnya ya. Ketika dilepas kan berarti harus dipindahkan lagi ke HVS yang baru. Itu kan sifatnya di sini untuk pengeringan saja ya, bukan untuk penyimpanannya. Nah, ini selesai sampai sini secara mandiri, ditunggu sampai 1 minggu. Baru setelah 1 minggu kita bawa ke lab. Nah, disinilah baru nanti akan saya pantau ya untuk fiksasinya atau finishingnya ya. Jadi tanaman yang sudah dikeringkan dengan cara ditindih dengan buku tebal sebagai pemberat tadi, dibuka gitu ya. Makanya tadi saya minta tidak perlu diisolasi, karena kan dibuka lagi tuh susah, nanti kalian ngebuka solasinya lagi malah bisa koyak ya, bisa rusak gitu. Nah, hasilnya nanti akan dipindahkan di kertas karton, tidak menggunakan HVS. Kertas karton yang ukurannya menyesuaikan ukuran tanamannya itu. Ya, tidak boleh offset. Nah, kalau di ukuran HVS sebenarnya cukup ya, kita bisa menyesuaikan ukuran HVS. Tapi kalau sampai menemukan bagian yang tidak bisa ditempel lagi di ukuran HVS, berarti kita menyesuaikan saja si kertas kartonnya ini agar lebih lebar ya untuk menempelkan tanaman tersebut. Baru setelah tanaman itu ditempelkan di kertas karton, boleh dan harus ya malahan ditempel menggunakan solasi transparan. Tapi ini pun ukurannya kecil-kecil. Jangan kayak kalian mau nempel apa namanya bungkus kado yang dari ujung ke ujung, enggak. Cukup kecil-kecil aja, nanti di rekatkan di bagian-bagian yang memang mudah lepas. Nah, makanya ini harus dengan pantauan saya ya. Makanya untuk menempelkannya harus ada saya agar kalian tidak 2 kali kerja ya. Kemudian atur posisi ya. Bagian daun, ada yang bagian daunnya permukaan atasnya ngadep ke atas,
ada yang bagian bawahnya ngadep ke atas. Itu hanya perwakilan aja, jadi tidak semuanya. Agar tahu morfologi daun yang bagian atas itu seperti apa, morfologi daun yang bagian bawah itu seperti apa, atau posisinya dibalik gitu ya. Tapi pelan-pelan ya, karena sifatnya kan udah kering. Jangan sampai nanti malah copot gitu ya dari apa namanya tangkainya gitu. Nah, kemudian lengkapi label herbarium. Nah, ini yang label tadi yang kertas ya. Di mana kertas itu nanti sudah saya sediakan ininya apa namanya? Formatnya, tinggal kalian print saja dan disesuaikan dengan ukuran si kertas kartonnya tentunya. Jangan sampai nanti ukurannya lebih gede daripada karton atau lebih gede daripada tanaman, ujung-ujungnya lah nutupin tanaman. Karena biasanya ini diletakkan di ujung pojok bagian bawah, bisa kanan, bisa kiri. Ya. Dan ini bisa ditulis tangan, jadi tidak perlu diketik, nggak apa-apa. Ya. Kemudian setelah itu kertas karton yang sudah ditempeli si tanaman tadi dengan rapi dan cantik ya, seperti ini tadi ya. Ini kan tidak boleh terbuka seperti ini nih ya. Harus ada pelindungnya atau harus ada penutupnya. Nah, penutupnya itu kita menggunakan kertas minyak yang sifatnya warnanya transparan ya. Putih ya, tidak boleh merah, hijau, kuning. Itu nanti akan mengganggu warnanya kan. Ya kalau dia nggak luntur, kalau luntur kan berarti dia bisa merusak dari herbarium tersebut ya. Jadi nanti ujungnya ditempel di paling atas ya, ukurannya menyesuaikan ukuran kartonnya, jadi nanti dia sebagai penutup dan bisa dibuka gitu ya. Tapi tidak diisolasi semua ya, yang diisolasi cuma bagian atasnya aja. Jadi bisa dibalik gitu ya, ketika tidak dilihat ditutup lagi gitu. Ini untuk melindungi ya agar si tanaman yang sudah ditempelkan pada kertas karton itu tidak rusak ya. Oke, nah selanjutnya ini saya berikan video ya. Video yang sekiranya menjadi gambaran. Di video ini ada beberapa metode pengeringan, tapi saya lebih condongnya kalian menggunakan pemberat buku saja. Kenapa? Karena itu lebih simpel. Dan kalian tentu kalau buku kan tidak sulit ya. Kalian bisa menggunakan buku-buku yang kalian miliki. Artinya hanya sebagai pemberat saja dan kondisinya harus rata ya, tidak boleh berlipat, tidak boleh apa namanya, ada bagian yang mungkin masih belum tertempel, sudah ditindih gitu ya. Paling tidak ini menjadi pertimbangan sebelum kalian menentukan metode ya. Tapi paling tidak ini juga menjadi gambaran kalian lebih baik yang mana begitu ya. Oke. Baik, sebelum saya putarkan videonya, harapannya kalian sudah memahami ya dari sekilas dari apa yang saya sampaikan. Nanti setelah kalian melihat video, silakan di-match-kan maksud dari apa yang saya sampaikan tadi itu apa. Kan kalau ini secara tulisan tuh mungkin masih ngegambar di pikiran kalian belum begitu jelas. Nah, nanti setelah dilihatkan video itu silakan di-match-kan dengan apa yang sudah saya sampaikan secara teori ini ya. Oke, saya putarkan videonya. Kali ini saya hunting tanaman untuk dijadikan tanaman herbarium. Ini mau bikin herbarium kering atau yang biasa disebut dengan research flowers. Yuk kita cari di sini kayak akan tanaman. So, ikuti terus channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mempelajari materi herbarium, sekarang kita coba praktekkan cara membuat herbarium. Yang pertama, pastikan sudah melakukan persiapan atau preparation. Jangan lupa siapkan catatan mengenai kondisi lingkungan, lokasi, dan lain sebagainya sesuai dengan isian tabel. Setelah melakukan preparasi, kita langsung lanjut pergi ke lapang untuk mencari spesimen herbarium. Jangan lupa carilah
spesimen yang kondisinya baik, bebas dari kerusakan dan penyakit. Pilihlah tanaman yang dewasa dan merupakan spesimen yang mewakili kisaran variasi dalam satu populasi. Di sini saya mencari jenis paku-pakuan. Terus, ketika kita mengambil spesimen, pastikan organ yang kita targetkan itu dapat terambil semua. Seperti ini, saya mengambil organ lengkap sehingga akar, daun, dan batang dapat terambil semuanya. Setelah dapat tumbuhannya, lanjut ke proses mounting atau praktek membuat herbarium. Untuk membuat herbarium, kita bisa menggunakan papan kayu atau papan pres. Yang kedua, kita bisa menggunakan buku. Jadi kita pakai buku yang tebal. Dan alat pendukungnya yaitu kita bisa menggunakan kertas. Ini saya pakai kertas minyak. Kertas minyak ini adalah kertas minyak bekas dari wallpaper. Jadi di belakangnya wallpaper, bisa juga menggunakan kertas HVS, kertas koran, dan lain sebagainya. Dan ini juga saya menyiapkan kardus. Pakai bahan ini ya. Oke, ini mur. Kita buka papan presnya. Lapisan terbawah kita tempel kardus, kemudian kita tempel kertas. Nah, karena kertasnya ini masih full, kita potong seperti kardus ya. Kita kasih sindir. Pemotongan ini opsional, disesuaikan dengan jenis alat pres yang digunakan. Ini jadi ada 4 sisi kayak gini ya. Terus kita masukkan bagian sisi yang bersih. Bagian sisi yang bersih di sini. Ini kita pasang sini. Nah, terus ini adalah paku-pakuan. Sebagai contoh di sini saya ambil paku-pakuan dan bersihkan. Yang perlu diperhatikan ketika membersihkan akar, pastikan organ-organ akar, bagian-bagiannya seperti perakaran serabut tidak rusak karena proses pembersihan. Dapat juga menggunakan kuas untuk membersihkan tanah-tanah yang melekat pada akar. Harus setelah itu kita letakkan di sini. Nah, ini ada bagian yang ada depan dan ini ada punggung, kita bagi. Ini mungkin terlalu banyak, kita potong ya.
Untuk cara kedua menggunakan buku. Nah, buku ini buku tebal. Nah, ini kita masukkan kertas di sini. Kertas di sini. Lalu kita letakkan tanaman di sini. Seret. Nah, kalau bentuknya kayak gini kan ini cenderung melengkung ya. Jadi kita timpa dia, seret. Nah, jadinya kayak gini deh. Kita di sini. Selesai. Terus bisa kita tumpuk dengan buku-buku atau apapun yang lebih tebal, misal. Lalu kita tumpuk dengan bahan-bahan seperti ini. Oke. Semakin berat tumpukan, maka hasilnya biasanya akan semakin bagus. 2 weeks later. Next time to mounting. Persiapkan label, bisa di-download di deskripsi. Kemudian alat-alatnya ini opsional ya, bisa menggunakan kuas, mungkin ada sisa-sisa tanah atau mengambil lem, pensil, gunting, pinset, stik es krim untuk mengambil lem. Bisa juga menggunakan strap atau isolasi, atau juga bisa menggunakan sewing atau benang dan jarum. Opsional tergantung jenis tanaman kalian. Terus siapkan kertas. Di sini saya menggunakan kertas ukuran A4, bisa kertas buffalo atau kertas sertifikat yang disebut dengan kertas Concord. Berikutnya langsung proses mounting. Silahkan letakkan label di pojok kanan bawah. Pasang lem di sekelilingnya. Lalu tempel. Kemudian atur spesimen. Jangan terlalu ke tepi. Dan beri lem pada bagian batang-batangnya.
Tambahkan juga lem pada bagian daun. Bisa menggunakan pinset sebagai pegangan. Lalu tempelkan dengan hati-hati. Atur posisi. Minimal jarak dari tepi itu 1 cm. Perhatikan keseimbangan komposisi tanaman. Tambahkan lem jika diperlukan. Selain itu, rentangkan batang sehingga susunan percabangannya terlihat. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful. Nah, tunggu sampai kering dan jadi deh koleksi spesimen herbarium. Jangan lupa catat semua kondisi lapang di label yang telah dipersiapkan. Oke, itu saja tutorial untuk praktikum membuat herbarium dalam biologi. Silahkan dipraktekkan di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah gambaran ya, baik secara tertulis maupun secara videonya. Nah, ini saya akan berikan contoh untuk labelnya ya. Nanti akan saya berikan filenya, jadi kalian tidak perlu membuat lagi, tinggal nanti menyesuaikan ukurannya ya. Karena ukuran ini tentunya jangan sampai nanti melebihi dari ukuran kertas kartonnya dan menutupi dan atau lebih besar, itu nggak pas ya. Jadi harus sesuaikan yang mana itu letaknya di bagian bawah pojok kanan atau pojok kiri ya. Nah, ini nanti setiap tanaman kan satu kelompok ada 2 jenis tanaman ya. Jadi nanti silakan dibuat ya. Ini silakan di print. Kemudian nomor ya. Nomor ini nanti kalau tanaman 1 ya nomor 1 gitu ya, tanaman 2 nomor 2 gitu aja. Tanggal, jadi tanggal ini adalah tanggal kalian membuat herbariumnya. Kolektor, nah kolektor di sini kan kalian per kelompok ya dalam praktiknya. Dan kalau memungkinkan dituliskan nama, silakan tuliskan nama semua. Misalkan kelompok 1 siapa aja. Kalau nggak salah kan per kelompok isinya 3 ya. Jadi masih memungkinkan untuk bisa ditulis gitu. Kemudian spesies tanaman, apa spesiesnya ya. Ingat spesies tanaman berarti menggunakan nama Latin ya. Dicari tanaman Latin dari apa namanya tanaman yang sudah kalian buat herbariumnya tersebut. Nanti bisa dikonsultasikan ke saya dulu sebelum kalian tulis ya di labelnya agar tidak salah dan tidak harus ngulang lagi ya. Nah, ini kan nanti penulisan labelnya itu bisa dikerjakan di lab ya. Kalau yang di tempat masing-masing itu yang penting sampai pembuatan herbarium yang sudah siap ditempelkan di kertas karton ya, yang sudah saya bagi mana yang dikerjakan secara mandiri dan mana yang harus dilakukan.
family, ini nanti silakan dicari taksonominya ya, tanaman tersebut atau spesies tersebut itu masuk ke dalam family apa, dan dicari nama lokalnya. Nama lokal itu nama daerah ya. Di wilayah kita, tanaman yang sudah kalian pilih itu nama daerahnya apa atau nama lokalnya apa yang mudah kita kenal. Kemudian karakteristik morfologi secara singkat saja, sesuai dengan organ-organ daun, organ batang, organ akar ya. Misalkan daunnya bentuknya bagaimana, warnanya apa dan lain-lain ya. Kemudian batangnya bagaimana, ini karakteristik umum ya dari morfologi tumbuhan yang sudah kalian buat herbariumnya. Kemudian habitat ini bisa kalian searching aja ya di Google. Misalkan tanamannya adalah tanaman pegagan misalkan. Nah, tanaman pegagan itu habitatnya di mana? Nanti silahkan kalian tulis di sini ya. Ini bisa mendadak pada saat praktik di lab ya. Jadi tidak perlu diketik nggak apa-apa. Yang penting kalian sediakan aja labelnya. Jadi nanti nulisnya di lab yang sudah di ACC oleh saya ya, isinya sesuai atau tidak. Nah, ini adalah label yang harus kalian tuliskan atau cantumkan juga ya di dalam herbarium yang nanti kalian bikin. Jadi nanti hasilnya itu akan sesuai ya seperti apa yang sudah dicontohkan ya, seperti ini. Nah, ini kan ini adalah tanamannya. Ya, ini tanamannya, ini labelnya ya. Dan nanti labelnya tuh posisinya seperti ini. Jadi bisa di kanan, bisa di kiri ya. Menyesuaikan mana yang longgar, apakah di kanan atau di kiri. Nah, tentunya posisinya ya harus tegak lurus seperti ini, tidak boleh miring, dan ukurannya tidak boleh terlalu besar ya. Itu hanya menutupi bagian dari tanaman yang sudah dibuat herbarium ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk prosedur pembuatan herbarium yang harus dikerjakan mandiri kelompok ya di tempatnya masing-masing. Saya ingatkan lagi ya di sini, dibaca lagi mana yang dikerjakan mandiri, mana yang nanti di lab. Jangan terburu-buru ditempelkan di kartun, nanti ujung-ujungnya ngebongkar lagi kalau salah ya, 2 kali kerja. Jadi cukup nanti di kampus itu dibawa yang masih disimpan di dalam kertas atau buku ya. Nanti penempelannya itu dilaksanakan di lab dan itu dipantau oleh saya agar tidak terjadi kesalahan. Oke, sampai sini apa yang harus kalian lakukan? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya daripada nanti salah. Kalau memang ada yang belum paham, silahkan ditanyakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena kan ini mengingat waktunya lumayan ya 1 minggu. Jadi kalau salah nanti kalian ngulang lagi 1 minggu lagi kan waktunya habis ya. Oke, saya persilahkan kalau ada yang masih belum begitu paham atau yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup berarti saya anggap clear ya. Berarti kalian sudah paham prosedurnya apa yang harus dilakukan dan jangan sampai nanti pada hari H di lab itu kalian nggak bawa apa yang sudah dibuat ya. Artinya dalam hal ini tentunya akan berpengaruh dengan nilai yang nantinya akan diperoleh ya. Jadi harus betul-betul dibaca baik-baik ya, diikuti prosedurnya sesuai dengan arahan yang sudah saya sampaikan ya.
Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya akan absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran praktik hari ini yang saya panggil namanya. Bisa bilang hadir ya. Di sini yang sudah hadir atas nama Aisyah Winda ada? Hadir, Bu. Berlin, Berlin ada? Dwi Sekar, Dwi Sekar hadir, Bu. Gita Tania, Hadir, Bu. Marini, Hadir, Bu. kemudian Nabila Febrianti, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Putri Mezi, Hadir, Ibu. Suci Rahayu. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Dwi Hartati, Bu. Ya, ini namanya belum diganti ya, Dwi Hartati ya. Iya, Bu. Lupa. Maaf, Bu. Jadi usahakan kalau Zoom jangan lupa mengganti nama ya, karena khawatirnya nanti tidak dianggap kehadirannya karena tidak sesuai dengan namanya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk perkuliahan kita siang hari ini atau sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin, ya Allah. Ya, selamat mengerjakan ya untuk kelompok secara mandirinya. Saya ingatkan lagi, meskipun mandiri, tapi tetap harus dikerjakan secara kelompok ya. Tetap nanti akan ada evaluasi ya dalam suatu proyek pembuatan herbarium ini. Siapa-siapa saja yang terlibat dan benar-benar terlibat yang memang itu disepakati oleh kelompoknya masing-masing ya. Bagaimana pengaturan pembagian tugasnya atau pembagian job-jobnya itu saya masih yang jelas. Nanti pada saat saya tanya evaluasinya itu kalian sudah bisa menjawab ya apakah semuanya terlibat atau tidak ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.